Perseteruan Ami BMJ dan suaminya Aden Wong masih terus bergulir. Aden disebut menjadikan Tisha Ernie sebagai wanita simpanannya atau selingkuhan. Hotman Paris ungkap nilai asuransi seluruh anak Aden Wong, benarkah ini menjadi alasan Ami? Kali ini mengenai asuransi seluruh anak Aden Wong dan Ami yang bernilai fantastis. Berdasarkan cerita Aden Wong, Hotman Paris menyampaikan bahwa seluruh keluarga juga anak telah diasuransikan sebesar 4 juta dolar. Jika salah satu anak meninggal, maka orang tua baik Aden Wong dan Ami akan mendapatkan klaim asuransi. Kata Hotman Paris, putrinya Oktober 2023 sudah mencoba bunuh diri. Hal itu dilakukan dipicu ketidakharmonisan hubungan Xiang dengan ibu kandungnya. Postingan Hotman Paris diserbu netizen. Kebanyakan warganet tidak setuju dengan pernyataan Hotman Paris yang sepertinya menyudutkan istri Aden Wong. Bahkan netizen juga menyoroti sikap Aden Wong yang selingkuh mirip dengan kelakuan Hotman. Ini permasalahan AW yang mau menyusui anaknya, mau ketemu sama anaknya, tetapi tidak diperbolehkan. Dan larinya itu ke asuransi kemana-mana. Menurut saya, ini kalau tidak ada bukti, ini tuduhan yang sangat kejam buat Ami. Kalau menurut saya, apapun alasannya, perselingkuhan dan mencegat seorang ibu bertemu dengan anaknya itu tidak baik dan sangat kejam. Jadi dia tuh bilang kalau suami itu memang pekerja keras, providing for the family, dan memang sayang sama anak-anaknya. Jadi di situ aja kelihatan kalau si Amy ini masih mau menjaga muka suaminya di depan anak-anaknya gitu loh, untuk kedepannya, masa depannya. Jangan sampai anaknya ini ikut benci sama bapaknya, istilah gitu. Tapi yang dia ceritakan, yang dia utarakan adalah kekecewaannya ketika suaminya ini membawa sosok wanita lain ke dalam pernikahannya, istilahnya kayak gitu ya. Sementara kita bandingkan dengan si Aden Wong yang membawa anak-anaknya ke muka publik gitu ya, istilahnya dia menjadikan anaknya itu sebagai tameng. Maksud gue, ini si bapak mikir jangka panjang nggak ya? Karena ini kan jejak digital tuh nggak akan hilang. Dia itu membawa anaknya ke publik untuk menjelek-jelekan ibunya loh. Katakan memang yang dikatakan oleh sang anak ini tuh memang benar fakta, memang apa adanya gitu loh, bahwa memang ibunya abusive dan lain-lain itu oke. Tapi tetap aja, kayak kenapa lu harus make anak lu itu sebagai tameng? Artinya kan lu gak peduli sama masa depan anak lu. Ya kalau Tuhan berkehendak umur anak lu masih panjang nih gitu kan, istilah perjalanan ke depannya masih jauh gitu. Lu gak mikirin itu kan sebagai seorang ayah. Terus selain itu gue mikirnya kayak gini, si Aden Wong itu kan pasti orang pintar ya. Kenapa dia bisa sampai di posisi dia yang tinggi itu di company-nya? Karena dia kan orang pintar. Katakan kalau memang dia kekeh banget ya bahwa dia itu tidak bersalah sedikit pun, bahwa dia itu benar, bahwa dia itu hanya ingin melindungi anak-anaknya, bahwa dia itu tidak berselingkuh dengan PA-nya, bahwa dia tidak memiliki hubungan khusus. Artinya kan posisi dia tuh udah pasti menang. Di pengadilan dia udah pasti menang. Kenapa harus kabur? Laki kalau lagi gila perempuan lain, itu pasti ya semua kebaikan istri akan menjadi jelek semua dikala dia lagi gila perempuan lain. Udah gitu aja intinya ya. Kalau menurut saya, kalau memang si bapak ini sedang mencintai wanita lain, kan, ya sudah bicarakan saja baik-baik, tidak usah menyalahkan istri gitu. Udah ente salah ya kan, berselingkuh gitu loh, malah menyalahkan istri yang luar biasa. Kalau menurut saya itu orang baik ya, kelihatan. Lihat aja sama penonton Indonesia aja, orang Indonesia dia sampai berterima kasih dukungannya dan lain sebagainya. Itu walaupun hanya kata cuma terima kasih, buat kita tuh menyentuh banget loh ya. Belum tentu orang lain di saat lagi masih kalut bisa mengucapkan terima kasih kepada orang-orang Indonesia yang sudah mendoakan, mensupport dia, kan begitu dong. Apalagi ditambah lagi ya, itu bapaknya tuh pengecut kalau kata saya, ya kan. Ngapain lo anak untuk dijadikan tameng, untuk membersihkan nama baik lu gitu loh ya. Nggak gentle banget loh, kan begitu. Apapun bentuknya, ente udah salah, ya kan, berselingkuh. Udah ke intinya begitu aja. Bicarakanlah baik-baik, ya kan. Jadi jangan kita dalam berumah tangga, sorry kata, kalau ada permasalahan, jangan hanya melihat sesuatu salah yang kecilnya aja. Itu 16 tahun ya, kemungkinan itu kan banyak baiknya daripada buruknya. Kalau banyak buruknya, nggak mungkin itu istrinya dipakai sampai 16 tahun, apalagi sampai punya anak 4 orang. Intinya kan begitu aja lah ya.
Tentu saja publik dibuat bingung kenapa Aden Wong yang memiliki jabatan tinggi di Singapura dekat hingga diduga berselingkuh dengan Tisha Ernie. Bahkan saat hadir di podcast Richard Lee, Aden Wong mati-matian memuji dan menyebut Tisha Ernie memiliki peran penting bagi kehidupan dirinya serta keluarga. Banyaknya pertanyaan tersebut membuat seorang ahli spiritual, Caca Caroline, bersuara. Dalam tayangan yang beredar di YouTube, Tisha disebut menggunakan ilmu hitam untuk menggait Aden Wong. Kalau dibilang dia pakai guna-guna, copotin susukmu semuanya. Iya, lepaskan susukmu semuanya, kata Caca. Lebih lanjut, Caca menjelaskan alasan Tisha Ernie menggunakan susu. Salah satunya agar penampilannya dapat memikat lawan jenis. Susu yang dipakai dia itu adalah buat pengeretan, pengasihan, biar orang lihat dia itu terlihat cantik, nyaman, menuruti apa maunya untuk menguasai laki-laki, sambungnya. Hal ini juga tidak jauh dari keinginan Tisha Ernie untuk memenuhi kepuasan dirinya dalam urusan duniawi, baik dalam harta ataupun kebutuhan seksualnya. Maka dari itu Caca mengingatkan Tisha Ernie bahwa Tuhan dapat memberi karma kepada hambanya. Yang dikejar adalah duniawi, mau itu pakai susuk atau enggak, karma tuh akan tetap ada, tegasnya. Namun pernyataan Caca ini berbanding-balik dengan tudingan Aden Wong yang menyebut Ami, istrinya, menggunakan ilmu hitam. Tidak masuk akal dia menuduh saya menggunakan ilmu hitam, kemudian dia bilang ke saya untuk kembali ke Korea dan meninggalkan anak-anak, kata Ami saat hadir di podcast Denny Sumargo beberapa waktu lalu.